از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang berbagai topik yang terangkum dalam Kitab Malfuzat Jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kesayangan kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang juga menarik, yaitu tentang keadaan kolbu para nabi dan perkembangan bertahap pengikutnya. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ya. tadi sudah disampaikan pengantar Pak Oke. tentang tema kita kali ini, yaitu tentang keadaan kolbu Nabi dan perkembangan bertahap pengikutnya. Iya. Mungkin bisa disampaikan pengantar nasihat dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, dalam episode ini, di dalam kitab Malfuzat, Hadrat Masih Maud Salam bersabda, keadaan kalbu Nabi dan perkembangan bertahap pengikutnya. Pada bulan Mei 1900, Hadrat Masih Maud Salam bersabda, kedatangan Nabi itu penting. Bersamanya terdapat kuwati kudsiyah, yakni kekuatan mensucikan. Di dalam kalbunya terdapat gejolak semangat yang membuatnya tidak tenang, yaitu gejolak kepedulian terhadap orang-orang, gejolak untuk memberikan manfaat kepada orang-orang, serta gejolak untuk memberikan kebaikan kepada khalayak ramai. Mengenai Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Apakah engkau akan membinasakan jiwa sendiri sebab mereka tidak beriman? Asy-Syu'ara ayat yang keempat. Ada dua sisi di situ. Pertama, mengenai orang-orang kafir. Kedua, mengenai orang muslim. Yakni, mengapa di dalam diri mereka tidak timbul kekuatan rohani yang berderajat tinggi, yaitu sesuatu yang beliau inginkan. Dikarenakan kemajuan itu terjadi bertahap, oleh sebab itu, kemajuan para sahabat juga berlangsung secara bertahap. Namun demikian, kondisi kalbu para nabi sama sekali dipenuhi oleh rasa kepedulian yang mendalam. Lagi pula Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan himpunan segenap kesempurnaan para nabi. Rasa peduli itu sangat tinggi di dalam diri beliau. Melihat para sahabat beliau SAW menghendaki agar mereka mencapai kemajuan-kemajuan yang sempurna. Namun kejayaan itu memang telah ditakdirkan pada saat-saat tertentu. Akhirnya para sahabat telah memperoleh apa yang belum pernah diperoleh dunia sebelumnya. Dan mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Dasar segala sesuatunya adalah mujahadah, yakni upaya gigih. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat yang ke-70. Tanpa mujahadah atau kerja keras, tidak ada yang dapat diraih. Orang-orang yang mengatakan bahwa Syed Abdul Qadir Al-Jailani hanya dengan satu kali tatap telah membuat seorang pencuri menjadi orang suci, merupakan orang-orang yang terkecoh. Dan hal-hal semacam itu telah membinasakan orang-orang. Mereka beranggapan
bahwa melalui satu semburan atau jampe seorang maka manusia bisa menjadi suci. Orang-orang yang bersikap terburu-buru terhadap Allah maka menjadi binasa. Di dunia ini setiap sesuatu terjadi secara bertahap. Kemajuan rohani juga demikian. Dan tanpa mujahadah tidak akan berlaku sedikit pun. Mujahadah pun harus dilakukan dalam Allah Ta'ala. Bukannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Quran Karim. Melakukan hal-hal sulit dan menjalani penderitaan-penderitaan seperti yang dilakukan para yogi. Inilah tugas yang untuk Allah Ta'ala telah mengutus saya, yaitu supaya saya memperlihatkan kepada dunia bagaimana manusia dapat mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hukum kudrat, yakni tidak semuanya akan mahrum atau luput, dan tidak pula semuanya akan memperoleh petunjuk. Malpujat jilid yang kedua halaman 51 dan 52. Nasihat yang sangat luar biasa. Ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, di mana kolbu seorang nabi itu begitu luar biasanya, begitu pedulinya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk maslahat dan keselamatan umatnya. Ada ekspresi lain Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa antum khirumat ukhrijat linas. Rasulullah SAW mengekspresikan kalimat itu dalam diri beliau, di mana beliau sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak bisa hidup tenang sepanjang hidupnya ketika beliau melihat orang-orang tidak menerima kebenaran ini. Sampai Allah katakan, kenapa engkau mau membesarkan diri kamu hanya karena orang tidak beriman kepada aku? Jadi Allah Ta'ala mengatakan tidak perlu seperti itu. Kenapa? Iman dan tidak imannya orang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena jiwa beliau telah dikatakan tersimpul semua akhlak dan kolbu para nabi ada di dalam diri Rasulullah SAW. Makanya digelarnya beliau sebagai seorang yang khataman nabiyyin, nabi yang paling afdal dari seluruh nabi-nabi. Beliaulah pembawa risalah akhir zaman. Beliaulah orang yang telah mengubah keadaan manusia-manusia yang sangat biadab menjadi orang-orang yang sangat beradab. Karena apa? Kata tadi, beliau memiliki kuwati qudsiah yang sangat luar biasa, jiwa pensuci yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketulusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin beliau sampaikan, di mana aku hadir di muka bumi hari ini sejatinya adalah untuk mengulang kembali. Karena beliau ada refleksi dari Rasulullah di akhir zaman dengan nama Ahmad, yang awal Muhammad, yang akhir Ahmad. Sejatinya misinya sama, yaitu untuk agar semua orang menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu setiap nabi itu selalu sebut oleh Allah khalifah. Artinya apa? Beliau datang di muka bumi sebagai tajalli ilahiyah untuk penampakan keagungan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Maka hatinya adalah hati yang sudah dicelup, sudah diwarnai dengan warnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik Maulana, jazakumullah untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya Maulana, apa yang tadi diuraikan sebagai nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, apa yang saya tangkap dari uraian tersebut, bahwa pertama tentang empati yang tinggi dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kondisi kerohanian para sahabat dan umat. Ya, ini kepedulian beliau kepada umat beliau. Mungkin bisa disampaikan gambaran ketika itu bagaimana kondisi umat di masa awal, dan kemudian pengaruh daripada kepedulian Rasulullah sehingga merubah suatu umat itu menjadi lebih baik, atau bagaimana sebagai contoh konkret dari kepedulian Rasulullah SAW. Iya. Kalau kita menelaah Al-Quran, kehadiran Rasulullah di Jazirah Mekah yang digelari dengan disebut oleh Allah tersebut adalah umat jahiliyah. Artinya jahiliyah itu bukan hanya sekadar bodoh. Bodoh dalam konteks tidak tahu apa-apa.
Karena kalau seperti itu tidak cocok dengan kondisi Abu Hakam yang digelar Abu Jahal. Gelarnya Abu Jahal, padahal dia itu ahli hukum, seorang pemimpin kaum pada saat itu. Ya bisa dibayangkan. Tapi digelar Allah Ta'ala bodoh. Kenapa? Kenapa dia katakan bodoh itu? Kenapa? Menyaksikan dengan matanya sendiri. Seseorang yang digelari Al-Amin sepanjang manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah SWT dari semenjak Adam sampai hari ini, hanya satu manusia yang punya gelar Al-Amin di dunia ini, Rasulullah SAW. Dan dia jadi saksi akan keal-aminan wujud ini gitu. Tapi dia tidak bisa menangkap sinyal itu. Maka Allah katakan teramat bodoh kalian itu. Nah, dampak itu, contoh realnya itu, dengan hadirnya Rasulullah SAW itu, mengubah keadaan masyarakat Arab yang jahiliyah, yang begitu biadab. Jadi digambarkan betapa biadabnya mereka, kebiasaan membunuh orang, dikorbankan orang, sudah di hari itu sudah terbiasa. Maka dengan adanya Rasulullah SAW dicelup dengan kuwati kudsiyahnya itu, dalam tempo 23 tahun, masyarakat Arab yang sangat biadab itu berubah menjadi masyarakat yang sangat-sangat beradab. Hadrat Umar salah satu contoh, seorang yang sangat temperamental. Itu dikenal sampai dalam riwayat dikatakan sampai setan pun berani datang. Saking temperamennya Umar. Jadi ketika Umar masuk Islam, dia bilang, siapa yang hari ini yang akan menjadi janda? Maka cegah Umar di sudut Mekah sana, sudut Ka'bah sana. Tapi begitu jadi masuk Islam, dan Allah takdirkan menjadi salah satu khalifahnya, itu dalam keseharian beliau itu sering menetes air matanya. Makanya Abu Bakar tuh kaget melihat setemperamen Umar. Beliau menyaksikan Umar sedang nangis terseduh-seduh. Dia katakan bagaimana bisa seorang Umar bisa menangis. Jadi sedemikian dahsyat. Maka gambaran Quran itu singkatnya gini, di Quran mengatakan, wa asyaqal adu bin nuri robiha. Bumi bersinar dengan cahaya Tuhannya. Seakan dengan hadirnya Rasulullah ini, kalau katakan wa asyaqal adu bin nuri robiha, bumi tiba-tiba bersinar dengan begitu gemerlap cahayanya, dengan cahaya Tuhan. Padahal yang hadir Rasulullah. Yang hadir pada itu di Mekah Rasulullah. Jadi artinya Rasulullah mampu merefleksikan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala begitu sempurna. Sampai bahasanya kan bumi bersinar dengan sinar Tuhannya. Masyarakat Arab yang begitu gelap gulita, tiba-tiba datang beliau dengan daya kuwati kudsiyah yang sangat luar biasa itu, bisa mengubah keadaan masyarakat Arab yang biadab menjadi masyarakat yang sangat beradab. Dan banyak contoh sahabat-sahabat yang berubah. Abu Dzar Al-Ghifar, Malik, Ka'ab bin Malik, seorang kepala-kepala suku yang punya karakter yang sangat luar biasa. Tapi begitu menjadi pengikut Rasulullah, begitu taat, begitu patuh, sangat setia terhadap Rasulullah. Itu. Baik Maulana, sangat mencerahkan sekali tadi penjelasannya bagaimana pengaruh ya kepedulian Rasulullah SAW mampu merubah tadi kondisi umat yang jahil, yang biadab menjadi umat yang beradab. Sangat beradab. Dan itu hanya dalam waktu 23 tahun. Masya Allah. Baik, selanjutnya Maulana, kita tentu meyakini bahwa Rasulullah SAW tadi telah melakukan banyak hal dan upaya untuk mengajak manusia pada jalan Tuhan. Sampai-sampai Allah sendiri menegur beliau jangan sampai membinasakan diri sendiri untuk berbuat seperti itu. Dengan firman-Nya, apakah engkau akan membinasakan jiwa sendiri sebab mereka tidak beriman? Nah, saya khawatir ya, maka perlu penjelasan. Semoga saya tidak ada yang mengambil kesimpulan dari firman tersebut sebagai dalil untuk menghindar ya amar ma'ruf nahi munkar ya, atau menghindari tanggung jawab tabligh. Maka pertanyaannya, adakah batasan sebagai tolak ukur bahwa tanggung jawab menyeru pada kebaikan itu sudah kita tunaikan? Ya, jadi batasannya apakah dengan hanya menyampaikan kemudian sudah ya, tidak melihat progres bagaimana perubahan orang yang kita beri nasihat itu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita tadi kembali ke sabda Hadrat Masih Salam, beliau katakan ada satu kalimat yang saya
Saya bilang perlu garis bawahi adalah mujahadah. Hmm. Di sini dikatakan mujahadah dari kalimat bersungguh-sungguh. Kan berbeda kalau hanya satu kali sampaikan kan itu bukan orang sungguh-sungguh kan. Oh. Yang namanya sungguh-sungguh itu artinya apa? Dia akan direncanakan. Sesuatunya sebelum beliau bertindak dia akan direncanakan. Kapan? Rencananya apa? Rencana waktunya, apa tuh sarananya, prasarananya, semuanya akan dipersiapkan. Orang yang sungguh-sungguh itu pasti akan mempersiapkan segala-galanya, gitu. Dan dampak dari mujahadah itu tadi beliau katakan, timbul sebuah revolusi, baik di dalam dirinya, terlebih kepada orang yang kita tablighi. Rasulullah SAW contohnya, hakiki seorang mujahid sejati Rasulullah. Hmm. Saking sungguh-sungguhnya, sampai-sampai dirinya pun dia terpeduli. Gitu. Kata Allah tegur, tak perlu seperti itu. Gitu. Jadi bukan jadikan alasan, wah Allah telah menegur kok Rasulullah kenapa mesti seperti itu. Nah tentu kita kan belum apa-apa, kita belum melakukan apa-apa. Makanya Allah Ta'ala membimbing kita dari dikutip oleh Rasulullah SAW, alladzi jahadu fina. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, aku Allah yang akan membuka jalan itu. Gitu. Jadi bagi kita orang-orang Ahmadi, pengikut Hadrat Imam Salam, salah satu suluk yang beliau ceritakan di filsafat ajaran Islam itu, untuk mencapai perjumpaan dengan Tuhan, satu di antara 8 poin itu adalah mujahadah. Sungguh-sungguh. Apa aplikasinya? Bangun setiap malam. Yang namanya sholat tahajud. Itu orang sungguh-sungguh. Minimal kita mendoakan. Kalau kita tidak mampu, sudah beberapa kali sampaikan, tidak juga. Disampaikan juga tidak juga. Allah Ta'ala katakan, cara apa? Artinya apa? Allah berkehendak bahwa saya yang tahu. Dia itu berhak dapat hidayah atau tidak, kan saya yang tahu, kata Allah. Nah, karena saya yang tahu, maka kembalikan kepada Allah. Lewat apa? Mujahid yang lain dengan sholat tahajud. Mintalah kepada Allah, ya Allah, apakah orang ini layak dan pantas mendapat hidayah? Saya sudah berusaha sekuat tenaga, sudah menyampaikan. Nah justru kalau kita tidak melaksanakannya dianggap lalai. Gitu. Nah itu diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ketika kita dilahirkan. Rasul mensunahkan mengikomahkan sebelah kanan, mengajarkan sebelah kanan, kiri ikomat. Dan ucapan ajaran itu kan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Nasihat itu tidak cukup 1 kali. Harus berulang-ulang. Gitu. Makanya kenapa zikir itu dihitung. Sejatinya apa? Untuk supaya kalimat-kalimat ini betul-betul nempel di dalam otak kita. Nah, kesungguhan itu akan berdampak. Ya bahasa peribahasanya kan air yang menetes menimpa batu, walaupun hanya satu tetes, tapi kalau lama dia ternyata jadi lubang. Itu yang membuat seorang ulama besar yang pulang dari pesantrennya 30 tahun pesantren enggak bisa apa-apa, begitu pulang dia singgah di satu tempat, dia lihat ada batu berlubang, lihat ada air menetes. Kok batu saja bisa berlubang? Masa otak saya tidak bisa? Dia balik lagi. Terkenal sekarang namanya apa? Ibnu Hajar. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Anaknya batu, karena tadi kan dia pelajaran seperti itu. Artinya apa? Sungguh-sungguh itu akan berdampak. Baik kepada orang yang menyampaikan, terlebih kepada orang yang disampaikan. Gitu. Jadi kita tidak bisa hanya 1-2 kali, karena memang Allah Ta'ala sudah memberikan apa tuh perintah kepada kita itu dalam ayat 4 kali, minimal 4 kali. Jadi kita akan sampaikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kecuali kalau orang itu sudah mengatakan sudah menyerah, cukup, tidak perlu lagi. Nah itu lain soal. Nah itu yang Allah tadi katakan. Kalau sudah seperti itu sudah urusan saya, kata Allah. Jadi kalau dipaksakan, jadi kenanya jadi syirik nanti. Seakan-akan dia akan mendapat hidayah karena saya. Karena dia. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan begitu luar biasa kepada kita. Rasulullah SAW yang memang nalurinya sudah tidak bisa dirubah seperti itu. Maka Allah ingatkan untuk terbiat kepada kita hari ini. Bahwa sungguh-sungguhlah bekerja. Hasilnya nanti Allah yang akan menentukan. Gitu. Baik Maulana, jazakumullah jaza untuk penjelasannya. Hal menarik lainnya Maulana, Hazrat Masih Maud alaihi wassalam dalam nasihatnya tadi menyebutkan
peningkatan akhlak dan rohani tidaklah instan. Ya. Beliau menyampaikan tanpa mujahadah atau kerja keras tidak ada yang dapat diraih. Orang-orang yang mengatakan bahwa Sayyid Abdul Qadir Jailani hanya dengan satu kali tatap saja telah membuat seorang pencuri menjadi orang suci, merupakan orang-orang yang terkecoh. Betul. Dan hal-hal semacam itu telah membinasakan orang-orang. Mereka beranggapan bahwa melalui satu semburan atau jampi seseorang maka manusia bisa saja menjadi suci. Pertanyaannya, Maulana, apa upaya yang harus dilakukan seorang hamba untuk mencapai makom rohani yang tinggi? Seberapa sulit untuk melakukan itu, dan apa tolak ukur bahwa seseorang itu sudah mencapai makom kerohanian yang tinggi? Ya. Maulana. Ya tadi kalau kita kembali lagi bahwasanya setiap yang terjadi di dunia ini itu pasti ada tahapan-tahapan yang perlu dicapai. Rasulullah SAW ketika memulai dakwah, makanya kenapa ajaran Islam itu tidak diawali dengan perintah sholat dan infak. Tapi Allah mengajarkan Rasul itu asyhadu alla ilaha. Jadi kesaksian saja dulu. Gitu. Karena orang yang akan kita saksikan itu, wujud yang akan kita saksikan itu adalah wujud yang akan membuat apa yang kita inginkan akan terkabulkan. Jadi perlu kesaksian dulu. Karena orang bisa berbuat sesuatu kalau dia sudah menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan kan pasti tidak akan serius dengan orang yang belum menyaksikan. Gitu. Nah, Islam mengajarkan dari awal bahwa Islam itu diajarkan tidak langsung kepada substansi yang sesungguhnya. Suruh syahadat dulu. Setelah itu, setelah dia menyaksikan, makanya kata Rasulullah SAW, ada 8 langkah untuk mencapai itu. Agar menjadi orang yang betul-betul muttaqi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, mengenal dulu siapa wujud Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Mengenal cara apa? Secara integral, seluruhnya dikenali. Bukan bagian-bagian, bukan parsial. Gitu. Maksud mau dikatakan, nah yang dikenal itu apa? Allah yang seperti apa? Supaya tumbuh rasa cinta. Sehingga dari cinta itulah kita akan melangkah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahapan itu yang harus ditempuh. Maka oleh karena itulah di dalam ajaran Islam itu dibentuk dengan tadi arkanul Islam ya, ada tahapan-tahapan. Ada syahadatnya, baru sholat. Yang puncaknya al-hajj kan. Dimana haji itu kan bukti. Dia kata hujjah. Jadi orang yang ke haji itu sejatinya adalah orang yang telah membuktikan syahadatnya, sholatnya, puasanya, dan zakatnya. Maka puncaknya di al-hajj. Nah, pulang ke situ apa? Abror. Mabrur kan. Bukan soleh kan. Kalau bahasa kita kan tidak pernah ada bahasa gini. Semoga jadi haji yang soleh. Tidak. Pasti haji yang mabrur. Kenapa dari mabrur? Kenapa jadi kata abror? Karena abror itu kan artinya baik. Soleh juga baik. Nah ternyata maknanya itu orang yang sebelum haji itu telah menapaki berbagai macam problematika kehidupan. Artinya pernah keliru, pernah salah, pernah tergelincir, pernah segala macam. Nah dengan haji itu dibina dengan sholatnya, dibina dengan zakatnya, dibina dengan pengorbanannya, dibina dengan syahadatnya itu. Di al-hajj itu dia berjumpa sesungguhnya. Inilah penampakan sholat saya yang sudah saya lakukan. Jadi dia telah menemukan seluruhnya dengan al-hajj itu. Makanya apa? Dari tadi orang-orang yang biadab berubah menjadi orang yang sangat beradab. Makanya abror namanya. Gitu. Itu tahapan-tahapannya yang Islam ajarkan kepada kita. Nah terus bagaimana indikatornya kalau orang itu bisa suci? Kata Allah di Al-Quran surah An-Najm itu Allah kata apa? Wala tazakku anfusakum. Kamu jangan merasa bahwa kamu itu telah tersuci. Gitu. Kan ada orang merasa suci gitu. Ya suci itu orang lain yang menilai, bukan kita. Rasulullah itu dianggap orang alamin kan orang lain. Gitu. Ini orang soleh itu soleh itu produk yang di orang lain yang merasakan, bukan kita. Nah kalau kita yang mendeklarasikan itu namanya keangkuhan, itu namanya kesombongan kan gitu. Jadi kesolehan itu nanti diwujudkan dalam bentuk apa?
tindakan, ucapan, perilaku. Dan apa yang paling nampak? Setiap keluh kesahnya, setiap keinginannya, setiap harapan dan doa dan rintihannya, Allah Ta'ala kabulkan. Allah sudah menjanjikan, Hmm. saya tidak akan mungkin. Gelisah bagi saya kalau ada orang yang datang kepadaku dan aku tidak mengabulkannya. Apalagi orang-orang yang semacam tadi. Gitu. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazaa Maulana, penjelasannya sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah juga bisa memahami dan juga menangkap dari apa yang sudah dibahas pada tema kita kali ini. Baik Maulana, jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah bahasan kita kali ini tentang keadaan kolbu Nabi dan perkembangan bertahap pengikutnya sudah selesai. Terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Juga terima kasih pada para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Kami akan kembali pada bahasan-bahasan yang berbeda tentunya di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده